main pulang aja sih? Itu aja marah. Gimana nggak marah? Ditanya Dewi, Mas Temon jawabnya ngeselin. Kan Mas Temon canda. Lu mau kemana, Den? Mau pindahan? Enak aja, siapa yang mau pindahan? Terus, lu mau ngapain? Gue mau ngiringin elu, Mon. Dasar gila lu ya. Din, kalau gue ngelamar Dewi, terus lu iringin, nah itu benar. Gue kan lagi ribut sama Dewi. Lama-lama gue ribut sama lu juga nih. Mon, lagu-laguan lo kayak muda-mudi aja. Lo kan udah gak muda lagi, Mon. Walaupun gue gak muda, Del, tapi darah gue, Del, darah muda. Emang kenapa sih ributnya? Gini Mas Abdel, Dewi kan tanya sama Mas Temon. Mas Temon cinta sama Dewi apanya? Terus lo bilang apa, Mon? Nggak tahu. Pantesan si Dewi marah. Tuh kan Mas, Mas Abdel aja ngerti kenapa Dewi marah. Ya apanya dong? Din, lu pikir kita lagi ngelenong? Ya rame, Mon. Mon, kalau kondisi lagi kayak gini, lo tahu nggak lagu apa yang pas untuk mewakilinya? Gue tahu dah. Apaan? Masih bukan superstar. Pinter lo sekarang. Lo tau gak, Din? Tahu deh. Apa? Gundul-gundul pacul-cul gembele. Gundul lu ntar gue pacul. Ya udah, gua mainin intronya, lo yang nyanyi. Nyanyinya terserah lo. Kata-katanya juga boleh lo karang. Namanya juga lagi marah, pakai baju merah, parah. Gimana? Buat apaan nih, Din? Ya terserah. Buat pegangin ya? Ya. Biar kata nenek sihir, bagiku kau malampir. Oh, oh. I love you, baby. Dia kata mirip buaya, bagiku kau gorila. Oh, oh. I love you baby. Aku cinta kepadamu. Sayang ini hanya untukmu, untukmu. Darahnya harus mencuci. Selalu merasa bangga, tak pernah mau menolak. Mengapa harus aku yang mengalah? Apa kau berpikir sedikit tentang hatiku? Pikir-pikir apanya dong yang sebelah mana yang membuat sangat menarik. Apa-apanya dong, apanya dong, apanya dong. Apa-apanya dong, apanya dong. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi kita dalam Abdel Versus Temon News.
Mon, buka laptopnya. Tahan dikit. Tutup lagi. Emang nggak dipakai? Ya nggak kepake, Mon. Tadi suruh buka. Makanya gue suruh tutup. Kan selesai kalau nggak protes. Sari berita penting. Hubungan Amerika Serikat dan Cina memasuki tahun ke-30. Banyak kemajuan yang dicapai dalam hubungan bilateral kedua negara. Dalam bidang otomotif sudah terjalin kerjasama antara satu produsen motor besar Amerika Serikat, Harley Davidson, yang berencana untuk membuka cabangnya di Cina dengan nama Harley Davidson. Superhero Batman ternyata selama ini ditemani oleh warga Amerika keturunan Cina dalam membasmi kejahatan. Teman Batman yang bernama Robin tersebut ternyata mempunyai nama lengkap Robin Eng. Berita terkini, Indonesia kembali dikejutkan dengan adanya seorang kanibal. Setelah diselidiki, ternyata kepolisian berhasil menangkap sang kanibal tersebut ketika sedang memangsa korbannya. Sang kanibal tersebut bernama Sumanto. Mon, itu mah jadul. Sumanto tuh udah ditangkep, udah dipenjara, udah dikeluarin lagi. Malah ada filmnya sekarang. Udah ada lagi gak berita terkini? Ada nih. Berita terkini lainnya. Minggu lalu, kepolisian Indonesia berhasil menangkap pelaku kejahatan sodomi terhadap anak-anak yang berinisial RG. Wah, kayak robot gedek yang dulu suka nyodomi anak-anak. Ya, RG ini mau robot gedek. Ya, Mon, ini lebih jadul lagi. Robot gedek sekarang tuh masih di Nusa Kambangan. Lagi ngasah batu bikin cincin. Itu siapa sih yang nyediain berita-berita jadul gini? Ya kagak tahu, Mon. Kenapa lo pilih berita itu? Oh, mungkin disesuaikan kali, Del, sama muka gue yang jadul. Sebelum lu celak duluan. Emang mau nyelak. Lagian GR banget sih muka lo jadul. Beritanya jadul gak? Jadul. Muka lo? Jadul, makanya gue bacain. Berita terakhir, berita olahraga. Kegagalan cabang atletik di Olimpiade lalu membuat para petinggi atletik Indonesia mengirimkan para atlet larinya untuk berlatih di Kenya selama 2 tahun. Akan tetapi, baru 1 bulan di sana, banyak atlet yang mengeluh dan minta segera dipulangkan karena mereka disuruh berlari di depan macan tutul yang lapar. Para atlet yang tersisa dan selamat minta segera dipulangkan sebelum mereka dimangsa macan tutul tersebut. Lagian, latihan lari jauh-jauh. Di sini aja banyak pelatih lari. Apalagi pelatih lari jarak jauh. Siapa? Edi Tansil, dari dulu lari sampai sekarang nggak ketangkep-tangkep. Ya, dia kritik sosial lagi. Pemirsa, saya nggak ikut-ikut. Siapa yang kritik sosial? Gue cuma mau tahu doang. Di mana sih garis finishnya di Tansil? Udah tutup deh beritanya. Ntar dulu dong. Ini disiarin nggak? Gimana gue tahu, Mon? Gue juga nggak nonton TV. Nggak disiarin aja, ngapain ditutup sih? Ya siapa tahu disiarin, Mon. Ya udah tutup. Lagian juga kalau disiarin emang ada yang nonton apa, Del? Ya justru karena itu tutup aja. Udah nggak disiarin, nggak ditonton. Ngapain panjang-panjang kita, Mon? Mubazir. Ya udah. Sekian dan terima kasih. Nah, Kayak ada yang nonton aja kayak salaman. Bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Mas Abdel, Mas nggak salah tuh nyuruh Mas Teman kerja di tempat Mas Abdel. emang kenapa, Del? Mas Teman kan selalu bikin masalah, Mas. Iya sih. Tapi udah nggak ada orang lain lagi. Lagian juga, kalau si temen kerja, siapa tahu dia bisa nabung. Terus dia ngontrak di tempat lain. Nggak numpang mulu di sini. Mon! Mon! Ngapain sih dia teriak-teriak? Gue juga denger. Lo tuh bukan cuma numpang yang lama ya. Dipanggil juga lama jawabnya. Udah, Del. Mas berangkat kantor ya. Iya, sayang. Tuh Mas Temon, lihat Mas Abdel tuh. Jadi suami yang romantis. Setiap mau pergi kerja selalu cium istrinya. Mas Temon bisa nggak kayak gitu? Tapi kamu marah nggak? Ya enggak lah, Alina malah senang.
Tapi nanti kalau istrinya dicium, si Abdelnya lagi yang marah. Mon. Ternyata bukan cuma pacaran doang, Mon, lo digamparin. Udah berumah tangga, masih aja digamparin. Emang salah gua apa sih, Del? Lo sih nggak salah, Mon. Otak lo yang salah. Maksudnya kalau lo berangkat kerja, lo cium tuh istri lo. Kayak gue nyium istri gue. Kalau lo nyium istri gue, bukan cuma istri lo yang nampar lo. Lo bakal gue tampar juga, Mon. Mau berangkat apa mau gue tampar lo? Berangkat aja, Del. Yaudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Des. Mon, ingat, ini hari pertama lo kerja. Dan lo juga harus ingat, lo itu gue yang masukin. Tenang aja, Del. Gue orangnya tahu diri kok. Begitu dapat gaji pertama, lo gue kasih uang. Ini bukan masalah uang, Mon. Lo numpang sama gue bertahun-tahun aja gak pernah gue mintain uang. Paling gue suruh-suruh lo. Ini masalah kondite gue, Mon. Emang kenapa? Sekali aja, Mon. Ingat, Mon. Gue tekenin sekali lagi. Sekali aja lo berbuat kesalahan, lo langsung dipecat. Gue bingung sama lo, Del. Bilangnya sekali aja. Tapi kok nyebutnya sampai 3 kali? Apaan yang 3 kali? Tadi lo bilang, inget, Mon. Sekali aja lo berbuat kesalahan, gue tekankan nih, sekali lagi. Sekali aja lo, tuh 3 kali. Mon. Jadi ngebahas yang gak penting-penting sih. Ya udahlah, lo jangan banyak nanya. Ingat, jeruk purut muara angke. Apaan tuh? Lo nurut kata gue. Jeruk purut ada benalu. Artinya, Mon, Gue nurut apa kata lo. berang-berang angkat semen. Artinya? Berangkat, men. Berang-berang dapat berkat. Artinya? Berangkat. Den. Elah, Den. Gimana bangsa ini mau maju? Kalau pemudanya modelnya kayak lo. Pagi-pagi udah nangkring di bangku. Kayak nasi basi lagi dijemur, tau nggak? Ingat, Den. Masa depan bangsa itu ada di tangan generasi muda. Mon. Emang lo generasi muda? Gue itu lagi ngasih tahu generasi muda, Del. Berarti gue muda dong. Wah, makasih Mon. Lu bener-bener temen gue yang paling tua. Siapa yang ngomong ke lo? Den, makanya lu kerja kayak gue. Kemarin gue kerja. Terus sekarang ngapain lu sini? Lu lagi libur? Siapa yang liburan? Orang kemarin juga gue dipecat. Kalau nggak percaya, tanya Abdel. Ya, Del. Iya, Mon. Makanya lo kerja sekarang. Oh, jadi gue gantiin posisinya si Udin. Loh, Deh. Gimana sih lu? Lu kan udah gue anggap saudara sendiri. Masa posisi gue diganti nama temon? Cari orang lain aja deh. 7 turunan hati nurani gue nggak ikhlas. Loh, lu kok nggak ikhlasnya sama gue sih, Din? Kan yang lu anggap saudara sendiri si Abdel. Oh iya ya. Del, kayaknya gue dipecat nih bukan gara-gara kesalahan gue, Del. Terus gara-gara apa? Gara-gara cungkring nih. Loh, kok gara-gara gue? Nah, gue mau kerja, lu ajak ngobrol. Siapa yang ngajak ngobrol? Orang lu yang negor duluan. Terus ngapain lu duduk di sini? Ya terserah gue dong, pantat-pantat gue. Kursi ini kan buat duduk. Lagian ngapain lu lewat sini? Jalan lain kan banyak. Ah, Mon, kayaknya lo nanti dipecat bukan gara-gara si cungkring deh. terus gara-gara siapa? Gara-gara gue. Oh, gara-gara lo? Ya lo kebanyakan ngomong, ntar gue tonjok lo. Mau berangkat apa gue tonjok? Berangkat aja deh. Apa gue bilang, Mon? Yang gue takutin terjadi juga, lo dipecat. Alah, bos aja yang sentimen sama gue, Del. Apaan yang disentimenin, Mon? Buktinya, bos cuma nyari-nyari kesalahan gue doang. Ini mah jelas-jelas kesalahan lo, Mon. Orang telepon bunyi lo nggak angkat. Sekarang gue mau tanya sama lu, Del. Lu tadi nelpon gue nggak? Enggak. Ya, ngapain gue angkat? Lagian, Del, saudara-saudara gue tuh belum ada yang tahu nomor telepon di sini. Berarti itu telepon kan bukan buat gue. Ngapain gue angkat? Kayak nggak ada kerjaan aja. Ya tapi kan ini ruangan lo, Mon.
Kalau bukan lo yang ngangkat, siapa dong? Gimana gue tahu? Teleponnya juga bukan buat gue. Lagian cuman gara-gara nggak ngangkat telepon aja dimasalahin. Justru karena lo nggak ngangkat telepon jadi masalah. Kantor kehilangan tender, miliaran, Mon. Ya kalau kehilangan dicari dong. Masa harus gue juga yang nyari? Gue juga nggak tahu hilangnya di mana. Gaji nggak seberapa, tugasnya banyak banget. Lo bener-bener gak bener ya, Mon? Lu ngapain tuh? Bawa tas. Pulang. Mau pulang. Yang dipecat kan gue, Del. Ikut-ikutin aja lo. Siapa yang ngikutin? Gue yang dipecat duluan. Gara-gara kesalahan lo, Mon. Gue dipecat. Kok gara-gara gue yang salah, lu yang dipecat? Udah sebulan ini, Mon. Kantor nugasin gue nyari orang untuk posisi ini. Udah 6 orang dipecat. 6 orang? Bukannya cuma Udin doang? Udin yang ke-6. Berarti gue yang ke-7 dong. Lo yang ke-8, Mon. Yang ke-7 gue. Orang gue yang dipecat duluan. Oh, lu yang ke-7 Del. Lu kan atasan gue. Gue duluan dong yang dipecat. Dipecat aja gak mau ngalah lo, Mon. Ya lo ngapain duduk lagi? Ayo pulang. Del, gue janji kalau ada telepon bunyi pasti gue angkat, Del. Telat, Mon. Udah dipecat baru diangkat. Ayo udah. Diangkat nggak nih, Del? Ngapain diangkat, Mon? Orang kita udah dipecat. Siapa tahu dari bos. Bos berubah pikiran. Ya, ya. Saya laksanakan. Dari siapa, Mon? Dari bos, Del. Kita kan jadi dipecat. Nggak jadi pecat apaan? Itu lo senyum-senyum. Terus lo bilang, saya laksanakan. Kita diusir. Makanya gue bilang, siap, laksanakan. Telat lo, Mon. Udah dipecat baru patuh. Tapi gue bingung, Del. Kok bos tahu ya? Kita masih di sini. Mon, seluruh ruangan di kantor ini dilengkapi dengan kamera tersembunyi. Di mana, Del? Apaan? Kameranya? Ya, Mon, namanya juga kamera tersembunyi. Ya nggak bakal kelihatan. Kalau kelihatan ini nggak sembunyi. Ayo pulang. Taruh, Del. Wah, jangan di sini nih. Bos, jangan mentang-mentang jadi bos, mecat orang seenaknya aja. Hati-hati lo, kualat. Gara-gara ini nih, Del, kita dipecat. Udah, Del. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Temon mana, Del? Kok nggak kelihatan? Nggak tahu, Mah. Lagian Mama ngapain sih pakai nyariin Temon? Temon kan cuma numpang, Mah. Kalau Abdel yang nggak ada di meja makan, baru repot cariin Abdel. Nggak boleh kayak gitu dong, Del. Ntar kalau Temon sakit kan kita juga yang repot. Oh iya ya, Mah. Apalagi kalau dia meninggal. Kita tambah repot. Copot. Kalau udah gabung gini, ibu sama anak pasti lagi ngomongin gue. Nggak boleh buruk sangka gitu, Mon. Mendingan kamu sekarang makan. Temon gak bisa makan, Tante. Temon lagi sakit. Tuh kan, Del. Kalau begini kan kita juga yang repot. Tante, Temon harus gimana dong, Tante? Ya ke dokter lah, Mon. Kalau itu mah, Temon juga udah tahu. Temon kan gak punya duit, Tante. Mon, kalau itu mah nyokap gue juga udah tahu. Emang lo sakit apaan sih? Ya lu lihat aja gue pegangnya apaan. Ya lo tinggal jawab apa susahnya. Ya lu tinggal lihat. Apa susahnya sih? Ya kan gue nggak tahu, Mon, yang lo pegang perut apa dada. Yang gue pegang tuh perut, Del. Kalau dada tuh di atasnya. Ya berarti lo ke dokter spesialis perut. Maksud lo, gue disuruh ke bidan. Itu masalah kandungan, Mon. Ya kandungan juga di perut. Kandungan itu di rahim. Kalau jadi cewek belagu. Udah, jangan pada ribut. Mendingan kamu tuh sekarang ke dokter, Mon. Ya, tapi dokter apaan, Tante? Dokter internis dong. Gue tahu, Mon, internis yang bagus.
Namanya Dokter Udin Nurdin U. U-nya apaan, Del? Udin. Iya, gue denger tadi Udin Nurdin U. Tapi U-nya apaan? Ya Udin. Ya gue tahu. Udin Nurdin U. U-nya itu apaan? Oh, nah gitu doang kan jadi jelas. Kalau U-nya itu nggak ada artinya. Terus alamatnya di mana, Del? Masa harus keluarga kita juga yang mikirin, mah? Lo kan bisa ngeliat di buku telepon. Oh iya. Loh, kamu nggak makan dulu, Mon? Tadi kan temen udah bilang, Tante. Temen nggak bisa makan. Temen mau nyari buku telepon dulu. Lo mau makan buku telepon? Emang gue rayap. Itu ngapain diambil? Katanya nggak mau makan. Siapa yang mau makan? Orang buat cuci mulut. Gosok gigi kali, Del. Udah mau habis. Kenapa belum ketemu juga ya nama Dokter Udin Nurdin U? Loh, Mon, kamu masih lihat-lihat buku telepon aja, belum berangkat juga? Ya gimana mau berangkat, Tante? Nama dokternya aja belum ketemu. Del, gue bingung sama buku nih. Kok nama-nama orangnya mirip nama restoran, nama ban, nama toko. Coba lihat bukunya, depannya. Itu mah halaman kuning, Mon. Itu emang tempat nama toko, nama hotel. Kalau nyari dokter, di buku yang warnanya putih, baru ketemu. Kartu namanya. Kok lu nggak bilang-bilang, Del? Kalau lu punya kartu namanya? Ya, lo nggak nanya. Ya tega lu, Del. Betul gue lagi sakit, masih dikerjain juga. Del, tapi bener nggak nih dokternya hebat? Pasti, Mon. Udah gitu, dokternya juga ramah. Dokternya cewek ya, Del? Mon, namanya aja udah Udin Nurdin U. Mana ada ceweknya? Kali aja U yang terakhirnya Umi. Ya, masih mau nutup-nutupin aja lo, Del. Udahlah, Mon. Sekarang kamu berangkat sana ganti baju. Nanti pas temen lagi ganti baju, temen turun, tante udah nggak ada. Uang berobatnya dong. Kamu tuh kalau masalah duit nggak pernah lupa ya, Mon? Nah, gitu dong. Makasih, Tante. Tapi inget, buat berobat bener ya. Makasih, Tante. Del, emang bener dokternya bagus? Nggak tahu, mah. Abdel juga belum pernah berobat ke sana. Terus kamu dapat kartu nama dari mana? Nemu di jalanan. Aduh, Del, kamu tuh tega banget ya. Teman udah sakit masih aja kamu isengin. Daripada nggak ada yang isengin, mah. Yaudah, yuk berangkat. Ya. Bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Ada yang hilang, Dok. Emang nyari apaan? Enggak, ini ternyata pakai kacamata hitam gelap juga ya. Ya, gimana nggak mau gelap? Kacamata hitam. Kalau mau nggak kelihatan, Dok, pakai kacamata kuda. Depannya ngaling-ngalingin, sampingnya doang. Emangnya Mas pernah nyoba? Maksud dokter, saya kuda. Oh, saya cuma bercanda kok. Wah, bener juga kata teman saya. Dokter itu orangnya ramah. Bukan cuma ramah, tapi baik hati, sopan santun, dan rajin menabung. Makanya Mas kalau berobat di sini santai aja, nggak perlu tegang, bebas mau ngomong apa aja. Kalau gitu kebetulan, Dok, saya mau curhat. Oh, silakan. Tapi janji, Dok, dokter jangan ketawa. Iya, saya janji. Saya kan dokter profesional. Jadi begini, Dok. Waktu kuliah itu saya merasa punya kekurangan. Ah, Anda bercanda. Kalau saya lihat, Anda ini justru punya kelebihan. Wah, baru kali ini, Dok, ada yang bilang saya punya kelebihan. Emangnya kelebihan saya apa, Dok?
anjing ledek. Dokter juga ngeledek. Cuma bercanda kok. Terus. Tapi janji dok, jangan ketawa. Suwer tak kewer-kewer. Jadi begini dok, saya menyelesaikan kuliah saya. Sebentar mas. Gimana sih dok? Tadi janji nggak mau ketawa, sekarang malah ngetawain saya. Tapi kan ceritanya belum selesai. Kalau ceritanya udah selesai, baru saya nggak boleh ketawa. Oh iya. Lanjutkan mas. Jadi begini dok, saya menyelesaikan kuliah saya selama 7 tahun. Sebentar mas. Gimana sih dok? Tadi janji nggak mau ketawa, sekarang malah ngetawain saya. Tapi saya nggak ngetawain kamu. Saya ngetawain diri saya sendiri. Maksudnya? Tapi janji ya, jangan ngetawain saya. Saya janji dok. Anda selesai kuliah 7 tahun, sedangkan saya selesai kuliah. Mau ketawa ya? Siapa yang mau ketawa? Kan tadi saya janji nggak mau ketawa. Oh iya ya. Saya selesai kuliah 12 tahun. Sebentar dok. Kok kamu ngetawain saya? Ya gimana saya nggak ketawa dok? Gimana ceritanya tuh bisa menyelesaikan kuliah kedokteran sampai 12 tahun? Begini ceritanya. Waktu kuliah kan saya harus menghafalkan nama-nama obat. Nah, setelah saya hafal nama-nama obat, tahun berikutnya keluar produk-produk baru. Terpaksa saya menghafalkan nama-nama obat baru lagi. Setelah saya hafal, tahun berikutnya, keluar produk-produk baru lagi. Setelah tahun ke-12 lah, Keluar produk-produk baru lagi dok? justru nggak keluar. Makanya saya lulus. Sebentar dok. Kok kamu ngetawain saya lagi? Gimana saya nggak ketawa dok? Saya jadi sanksi. Jangan-jangan nanti dokter salah lagi mendeteksi penyakit saya. Buktinya pasien saya banyak, Mas. Pada sembuh. Nggak tahu. Yang jelas mereka nggak kembali lagi. Hebat kan saya? Hebat apaan? Mungkin mereka nggak datang ke sini bukan karena sembuh dok. Pada kapok. Sok tahu kamu. Kan yang jadi dokter saya. Tapi kan saya pasiennya. Tapi kan yang meriksa saya. Saya yang bayar. Sebentar, Mas. Gimana, Mas? Duh. Mas? Mas? Iya. Mana sih? Rugi dong gue kuliah 12 tahun. Giliran dapat pasien satu, pasiennya malah kabur. Ini gara-gara emak sih. Gue kan pengen jadi model. Emak maksa gue disuruh jadi dokter. Bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Del, kok bingung? Padahal kan kita udah pindah komplek ya. Tapi kok kita masih begini-begini aja? Kita, lo aja kali. Gue mau enjoy aja. Enjoy gimana? Lu kan masih pengangguran. Iya, gue emang nganggur, tapi gue enjoy. Dasar nggak tahu diri lo. Pengangguran enjoy. Iya, gue biarpun nganggur, tapi tidak semenderita lo, Mon. Maksud lo? Gue masih normal giginya. Mulut gue juga masih normal, bibir gue juga masih normal.
Maksud lu gue nggak normal? Nggak tahu, lo tanya aja sama Sama rumput yang bergoyang? bukan Mon, sama bibir lo pengen tahu bibir masa nanya sama rumput. Lagian Mon, biarpun gue nganggur, gue nggak pernah ditamparin cewek. Gue juga. Udah seminggu nggak ditampar sama cewek. Tapi gue punya firasat Mon, hari ini lo bakal ditampar cewek. Ah, itu mah bukan firasat, Del. Tapi suara busuk dari hati lo. Hasan! Lu Hasan kan? Gue itu bukan Hasan, gue Temon. Alah, pasti lu Hasan, temen SMA gue dulu. Yang suka gue cubit-cubit, gue tampar-tampar. Ngaku aja deh. Lu kan sama temen-temen suka dipanggil Hans. Hans, emangnya Hansip? Bokap lu Hansip, makanya lu dipanggil Hans. Udah ngaku aja Mon, biar cepet beres. Enak aja lu, Del. Emang gue Temon bukan Hasan. Lagian kalau gue ngaku, emang jadi beres? Enggak juga, Del. Ya, San. Lu dari dulu masih aja suka bohong. Mana bercanda lagi. Gue tahu persis bibir lu tuh dari dulu nggak berubah. Terus gigi lu berubah dikit sih. Sekarang lebih keker. Gue kasih tahu ya. Gue itu Temon, bukan Hasan. Sekarang lu perhatiin muka gue baik-baik. Hah? Oke. Bibirnya sama. Giginya persis. Apa-apaan sih? Ternyata bener, lu bukan Hasan. Tahu dari mana? Temen gue Hasan emang jelek kayak lu. Bibirnya lebih, giginya berantakan. Tapi bau mulutnya nggak busuk kayak lu. Tuh kan, apa gue bilang? Del, kayaknya ini pengusaha dari Bandung, Del. Asli orang Bandung. Asli dari Bandung gimana? Lo nggak denger logatnya medok gitu? Mana mungkin dari Bandung? Ya lu lihat dong, seri mobilnya D dari Bandung. Kok D sih? Terus U-nya di mana nih? Emang kenapa, Mas? Nyari U-nya. Plat nomor mobil gue harusnya tulisannya UD, belakangnya PE, sesuai dengan nama gue. Udin Penyok, cowok paling ganteng di komplek tempat gue tinggal. Wah, jangan-jangan angka 611-nya tanggal lahirnya 6 November. Sok tahu lu. Tanggal lahir gue kan 16 Agustus. 16-nya dari mana? 6 sama 11 kan 16. Terus Agustusnya 6 tambah 1 berapa? 8. Tuh kan, itu bulan Agustus. Oh iya. Jangan-jangan dia di Bandung pengusaha togel lagi. Halo lagi, Del. Lebih so tahu. Nah itu nomor seri pakai dicak. Oh iya. Mas, emang ngapain sih nyari-nyari Hasan? Gini Mas, gue sekarang kan udah kaya, udah sukses. Gue pengen nyari teman-teman SMA dulu. Bagi-bagi duit Mas, gue bagi-bagi duit. Soalnya teman-teman SMA gue udah berjasa sama gue, apalagi si Hasan. Oh gitu. Ngomong dong dari tadi. Sebenarnya nama gue juga Hasan. Hasan dari mana, Mon? Ya nama lengkap gue kan Temon Suhasan. Sirik aja lu, Del. Maksa banget. Udah telat Mas, nasi udah jadi bubur. Gak mungkin jadi nasi goreng. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minggir. Minggir, orang kayak mau lewat. Del, tasnya ketinggalan. Pasti isinya duit tuh. Ambil aja, Mon. Gue liatin yang punya. Kiri dikit. Gue pegangin. Kirian dikit. Kiri. Udah di dasar nih, sebelah mana sih? Udah diambil sama yang punya. Orang kaya mana lupa, Mon. Brengsek lu.
Ah, nasi udah jadi bubur. Nggak bisa jadi nasi goreng. Terlanjur, Del. Bubur kalau dipakein ayam, Mon, masih bisa enak. Bubur ayam. Ayamnya mana? Nih di samping gue. Wah, ada cewek tuh, Mon. Nanti kalau dia nanyain Hasan, lo ngaku aja. Siapa tahu mau dibagi-bagi duit. Kalau dia manggil Hasan. Kalau bukan, Ya lo ngaku Husin. Siapa kek? Permisi. Maaf, ada yang tahu rumahnya Hasan? Katanya dia ngontrak di kompleks ini. saya Mbak yang namanya Hasan. Aduh. Kok saya ditampar, Mbak? Hah, gak usah banyak ngomong deh kamu. Pak, ini yang namanya Hasan. Oh, kamu yang nama Hasan ya? Iya. Saya yang namanya Hasan. Kok ditampar sama istrinya? Kamu tahu nggak, anak buah kamu udah berani nyolek-nyolek saya. Terus katanya dia disuruh sama bosnya yang namanya Hasan. Inilah yang namanya Hasan, Pak. Nih, Jauh banget, Mon. Kenceng banget ya. Pak, sabar, Pak. Selesaikan secara kekeluargaan aja, kasihan, Pak. Enak aja, saya nggak punya hubungan keluarga lagi sama dia. Maksudnya diselesaikan secara damai. Peace, yo. masih untung urusan ini nggak saya bawa ke kantor polisi. Polisi. Del, lu jelasin dong, Del. Ya udah, lo kasih tunjuk KTP lo aja. KTP gua kan belum jadi, Del. SIM deh, SIM. Ah, lu kan tahu sendiri, bikin SIM itu persyaratannya harus ada KTP. Jadi susah dong ngebuktinya kalau lo temon. Jangan-jangan lo emang Hasan lagi. Gua cabut dah. Kok gitu sih, Del? Del. Nama gue Joni. Joni dari mana? Abdel Sujoni. Mas, pukulin aja, Mas. Sampai ngaku. Emang Hasan nih dia. Sudah lo, jangan banyak bacot lo.